Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Tidak henti manusia memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah saum dengan penuh keindahan, penuh ketenangan, ketentraman, sehingga bisa melaksanakan dengan aman, nyaman, dan tetap perut terjaga, hati terjaga, iman pun terjaga. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi tuntunan kita, panutan kita. Semoga Allah memberikan salam keselamatan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita hingga nanti akhir zaman. Pemirsa di via Unpad TV yang Allah muliakan, dalam kesempatan program Mozaik Ramadan kali ini, kita mencoba mengambil tema besar dari salah satu ayat kutipan yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sebuah kutipan sangat sederhana, begitu banyak kalangan ustadz menyampaikan tentang poin tersebut. Tetapi kita coba ambil dari sudut pandang yang berbeda. Betapa terciptanya satu kalimat yang tersusun dengan sangat rapi. Allah menurunkan di sana satu kitab yang menjadi tatanan, tuntunan, aturan hidup manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tentu siapa yang belum pernah menyentuh Al-Quran? Biasanya menjadi hal yang sangat baik di saat kita menyentuh Al-Quran dan membacanya. Menjadi poin dasar bagi kita, Quran menyampaikan bahwa ternyata Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi Quran sendiri yang menyampaikannya. Huda linnas, petunjuk bagi manusia. Betapa terbayangnya oleh kita ketika Quran ini hanya sebagai bagian daripada petunjuk saja yang tanpa memiliki harokat, tanpa memiliki terjemah, dan tanpa kita pahami. Nampaknya kita harus menjadi orang Arab dulu, belajar bahasa Arab dulu, tidak ada yang menerjemahkan, atau mungkin Quran menjadi bagian yang tanpa penjelasan. Maka Allah menyampaikan dalam kalimat berikutnya, fungsi Quran, huda linnas, wa bayyinati minal huda. Analogi sederhana. Kalau pemirsa di via TV Unpad ini, bagaimana kita menganalogikan sebuah petunjuk papan petunjuk di jalan berwarna hijau, hanya tertulis petunjuk saja. Ada ke atas, ada ke kanan, ada ke kiri. Hanya petunjuk saja, kita tidak tahu atas ini kemana, kanan ini kemana, petunjuk ke kiri itu kemana. Kalau sebatas petunjuk saja, maka Quran menyampaikan lagi, wa bayyinati minal huda. Bayan atau penjelasan. Maka penjelasannya muncul tuh di bawahnya tuh. Ke atas Garut, ke kanan Cileunyi, ke kiri Cibiru. Jadi ada penjelasan, ada bayan. Tapi ternyata bukan hanya sebagai bagian daripada petunjuk dan penjelasan saja. Tentu Al-Quran di bulan Ramadan menjadi bagian juga tentang hidup kita sebagai Al-Furqan minal haq wal batil. Pembeda antara benar dan salah. Selama ini, sudahkah kita menjadikan Quran sebagai patokan benar dan salah? Atau patokan benar salahnya hanya akal belaka saja? Atau patokan benar salahnya hanya pendapat ro'yu seseorang saja? Tentu sejatinya yang menjadi patokan benar dan salahnya umat muslim, apa yang kita baca, kita lantunkan, kita hafalkan, kita pahami, kita imani, yakni kitab suci Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Quran. Jadi, kalau pemirsa meragukan isi Al-Quran, maka menjadi indikator kemuslimannya diterima atau tidak.
Sekecil saja ucapan kita membayangkan, Allah mah tidak adil ya. Mengatakan kata tidak adil menjadi bagian, nih orang harus syahadat lagi nih. Ini seseorang harus belajar lagi nih. Kenapa seperti itu? Ungkapan tersebut menjadi tanda seseorang iman atau tidak terhadap keyakinannya tentang keadilan. Contoh misalnya, Allah mah tidak adil, pohon beringin yang besar, tapi kenapa buahnya kecil? Ini kalau kita perhatikan, buah beringin itu kan kecil ya, tapi pohonnya besar. Sedangkan buah labu, pohonnya yang meringkal spiral gitu ya, daunnya lebar gitu. Dia sangat mudah sekali putus. Tapi kenapa buahnya besar gitu? Di saat itu dia berbicara melamun di bawah pohon beringin. Sejak saat itu juga Allah menegurnya. Tiba-tiba buah beringin itu jatuh tepat di atas kepalanya. Kebayang nggak pemirsa? Kalau yang jatuh itu buahnya sebesar buah labu. Betapa hancur kepalanya gitu ya. Apalagi buahnya sebesar buah durian. Pertanda ucapan manusia yang sembarangan tentang keyakinan terhadap Al-Quran, keyakinan keadilan Allah, keyakinan terhadap apa yang telah diciptakan, menjadi tolak ukur seseorang. Sudahkah dia menjadikan Quran sebagai bagian daripada hidupnya, menjalani kehidupan dari tuntunan Al-Quran? Bagaimana kita pahami hudalin nas Quran, bukan hudalil muslimin, bukan hanya hudalil mutakin, bukan hanya hudalil mukminin, tetapi hudalin nas. Artinya Al-Quran ini menyeluruh pemirsa. Menyeluruh, dipahami oleh semua manusia. Jadi Quran itu bukan hanya kitab bagi umat muslim saja, tetapi Quran bagi seluruh manusia yang kemudian mengimaninya menjadi muslim, berserah diri yang kelak sebagaimana Islam itu sendiri artinya selamat, yang akan selamat. Karena kita ketahui Islam bukan diambil dari nama tokoh, bukan diambil dari nama seseorang yang sifatnya pintar misalnya gitu, bukan diambil dari nama tempat, bukan pula diambil dari nama salah satu nabi, tetapi Islam itu diambil menjadi salah satu tujuan hidupnya yang artinya akan selamat. Selamat. Artinya kitab Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang mau selamat. Kalau pemirsa Mozaik Ramadan ingin selamat, saya mengajak sama-sama yuk menjadikan Al-Quran sebagai bagian tuntunan hidup kita untuk hidup lebih indah. Quran mengajarkan ketenangan. Quran mengajarkan kecerdasan. Quran mengajarkan bagaimana kita sabar. Quran mengajarkan bagaimana kita berbisnis. Quran mengajarkan bagaimana tidak riba. Quran mengajarkan berbagai macam pola kehidupan. Karena memang sejatinya inilah kitab tuntunan umat manusia. Itu pemirsa Mozaik Ramadan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan binar kebahagiaan kepada kita. Cercah Quran bukan hanya dihafal, tetapi kita pahami dan berusaha mengamalkannya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita hari ini dan selamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang benar milik Allah, yang salah dari saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.